Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Refleksi Pribadi. Channel yang membahas seputar cerita-cerita horor yang menarik buat didengerin. Hari ini, gue mau bahas cerita tentang seorang cewek yang diteror sama sosok hantu berbaju pengantin. Dia nggak tahu bagaimana caranya bisa lepas dari teror itu. Tapi, sebelum lanjut ke ceritanya, bagi kalian yang baru mampir, jangan lupa buat subscribe, aktifin lonceng notifikasinya, dan jangan lupa like video ini kalau kalian udah siap dengerin cerita serem kita kali ini. Tanpa basa-basi lagi, yuk kita mulai. Lina adalah seorang wanita muda yang cantik dan cerdas. Dia menikah dengan pria yang ia cintai, Arif, dalam beberapa hari. Lina sangat bahagia dan bersemangat untuk memulai kehidupan barunya bersama Arif. Namun, ada satu hal yang mengganggu kebahagiaan Lina. Dia sering bermimpi tentang sesosok hantu wanita yang mengatakan bahwa dia adalah pengantin mayat yang berwajah pucat dan menggunakan gaun pengantin penuh bercak darah. Sosok itu menghantui dan mengancam Lina, mengatakan bahwa dia adalah istri Arif yang sebenarnya, dan dia akan membunuh Lina jika dia menikah dengan Arif. Lina merasa ketakutan dan bingung. Dia tidak tahu apa artinya mimpi buruk itu. Apakah itu hanya akibat stres? Atau apakah ada kebenaran di baliknya? Lina mencoba mengabaikan mimpi buruk itu. Tetapi mimpi itu semakin sering terjadi. Lina mulai merasa cemas dan tidak bisa tidur nyenyak. Dia takut mimpi buruk itu akan menjadi kenyataan. Hari pernikahan Lina dan Arif akhirnya tiba. Mereka mengadakan pesta pernikahannya di sebuah hotel mewah dengan tamu-tamu yang datang dari berbagai daerah. Lina merasa bahagia dan lega, berpikir bahwa mimpi buruknya sudah berakhir. Dia telah berusaha keras untuk melupakan mimpi itu, dan dia tidak ingin mimpi itu merusak hari bahagianya. Acara pernikahan berlangsung dengan lancar. Lina dan Arif terlihat sangat bahagia bersama. Mereka saling mencintai dan mereka tidak sabar untuk memulai kehidupan baru bersama. Namun, saat acara berlangsung, Lina melihat sosok hantu pengantin mayat itu muncul di kerumunan tamu. Hantu itu menatap Lina dengan tatapan dingin dan penuh kebencian. Lina kaget dan pingsan. Tamu dan keluarga yang menyaksikan hal itu menjadi panik. Mereka segera membawa Lina ke kamar hotel. Arif sangat khawatir dengan Lina. Dia tidak mengerti mengapa Lina pingsan. Dia mencoba membangunkan Lina, tetapi Lina tidak sadarkan diri. Kemudian, dokter yang dipanggil ke hotel memeriksa Lina. Dokter mengatakan bahwa dia pingsan karena stres. Dia menyarankan agar Lina beristirahat dan menghindari stres. Setelah itu, Arif membawa Lina pulang ke rumah. Dia merawat Lina dengan penuh kasih sayang. Dia ingin memastikan bahwa Lina baik-baik saja. Lina akhirnya sadar setelah beberapa jam. Dia merasa lelah dan lemas. Setelah sampai di rumah, Lina mulai ingat apa yang terjadi. Dia menceritakan kepada Arif tentang mimpi buruk dan penglihatannya tentang hantu wanita pengantin mayat itu.
hantu itu mengatakan bahwa dia adalah istri Arif yang sebenarnya, dan dia akan membunuh Lina jika dia menikah dengan Arif. Arif mendengarkan cerita Lina dengan serius, namun dia tidak percaya padanya. Dia menganggapnya sebagai halusinasi saja. Arif mengatakan bahwa dia tidak pernah menikah sebelumnya, dan dia tidak tahu siapa wanita hantu itu. Dia mengatakan bahwa dia hanya mencintai Lina dan tidak akan pernah menyakitinya. Lina merasa kecewa dan marah. Dia merasa bahwa Arif tidak percaya padanya dan mulai meragukan kewarasannya sendiri. Setelah beberapa hari, Lina mencoba melanjutkan hidupnya bersama Arif. Tetapi dia terus diganggu oleh hantu wanita itu. Dia sering muncul di mana-mana, baik di rumah, di tempat kerja, maupun di tempat umum. Lina berusaha keras untuk tidak memikirkan hal itu, tetapi dia selalu muncul di pikirannya. Dia merasa seperti dihantui oleh masa lalunya. Suatu hari, Lina sedang memasak di dapur. Kemudian, secara tidak sengaja, dia melihat hantu wanita berdiri di ambang pintu. Lina ketakutan dan menjatuhkan panci yang sedang dia pegang. Arif mendengar suara Lina dan datang ke dapur. "Ada apa, Lina?" tanya Arif. Lina menunjuk ke arah pintu. "Dia ada di sana," kata Lina. Arif melihat ke arah pintu, tetapi dia tidak melihat apa-apa. "Tidak ada siapa-siapa di sana," kata Arif. Lina tahu bahwa Arif tidak percaya padanya, tetapi dia tidak bisa memaksanya untuk percaya. Dia hanya bisa menyimpan rahasianya sendiri. Hantu pengantin mayat semakin agresif dan kejam. Dia mencoba membunuh Lina dengan berbagai cara. Suatu hari, Lina sedang makan malam bersama Arif. Kemudian, dia melihat hantu itu menuangkan racun ke dalam makanannya. Lina panik dan muntah. Kemudian, Arif segera membawanya ke rumah sakit. Dokter mengatakan bahwa Lina hanya mengalami keracunan ringan. Tetapi Lina tahu bahwa hantu wanita itu yang mencoba membunuhnya. Kemudian, saat Lina sedang mengemudi di jalan, tiba-tiba dia melihat hantu itu berdiri di tengah jalan. Hal itu membuat Lina panik dan membanting setir. Dan akhirnya mobilnya pun menabrak trotoar. Lina selalu lolos dari maut, tetapi dia semakin ketakutan dan depresi. Dia tidak bisa tidur atau makan dengan baik. Dia merasa hidupnya dalam bahaya setiap saat. Arif pun mencoba membantu Lina, tetapi dia juga mulai frustasi dan lelah. Dia tidak bisa melihat atau merasakan apa yang dialami Lina. Dia tidak tahu bagaimana cara melindungi Lina dari hantu wanita itu. Suatu hari, Lina sedang membersihkan rumah seperti biasanya. Kemudian, dia menemukan sebuah buku harian tua di lemari Arif. Buku harian itu milik Arif, dan itu sudah lama tidak dibuka. Lina memutuskan untuk membacanya. Lina terkejut dan terpukul saat membaca isinya. Dan ternyata Arif pernah menikah dengan seorang wanita bernama Ria.
Ria adalah wanita cantik dan baik hati, dan Arif sangat mencintainya. Dalam buku harian itu, Arif juga menulis tentang bagaimana dia dan Ria bertemu, jatuh cinta, dan menikah. Dia juga menulis tentang bagaimana Ria meninggal dalam kecelakaan mobil saat perjalanan bulan madu mereka. Lina menyadari bahwa Ria adalah hantu wanita pengantin mayat yang menghantuinya. Dia merasa bersalah dan marah karena Arif telah berbohong padanya. Kemudian Lina menemui Arif dan menuntut penjelasan atas kebohongan yang Arif lakukan. Tetapi Arif terus saja mengelak dan mengatakan bahwa dia sudah melupakan masa lalunya dan dia hanya mencintai Lina. Lina tidak percaya dan marah. Dia merasa bahwa Arif telah membohonginya dan tidak menghormatinya. Dia memutuskan untuk pergi meninggalkan Arif. Lina memutuskan untuk pergi ke rumah orang tuanya untuk mencari ketenangan dan perlindungan. Dia merasa bahwa dia tidak bisa aman dimanapun selama hantu Ria masih menghantuinya. Namun, Ria sang mayat pengantin tidak menyerah. Dia mengikuti dan mengejar Lina, bahkan sampai ke rumah orang tuanya. Saat malam, Lina tertidur dengan perasaan was-was. Dia seringkali terbangun karena mendengar suara langkah kaki di lorong. Dia membuka matanya dan dia melihat hantu Ria berdiri di ambang pintu. Hantu Ria mengenakan gaun pengantin yang robek dan berdarah, dan wajahnya yang cantik telah berubah menjadi pucat dan menyeramkan. Lina ketakutan dan berteriak. Kemudian dengan cepat hantu Ria menyerang Lina dengan pisau dapur yang tajam. Lina mencoba menghindar, tetapi hantu Ria terlalu cepat. Pisau dapur menebas lengan Lina dan darah mengalir deras. Lina merasakan sakit yang luar biasa dan dia hampir pingsan. Lina berteriak kesakitan dan mencoba bangkit, tetapi hantu Ria menahannya. Hantu itu mencengkram leher Lina dengan tangan kirinya, dan dia tanpa ampun menusukkan pisau dapur ke dada Lina. Lina tergeletak, dia tidak berdaya. Di saat bersamaan, Arif merasakan firasat buruk tentang Lina. Kemudian segera menyusulnya ke rumah itu. Tetapi setelah sampai di sana, Arif terkejut melihat Lina sudah tidak bernyawa dalam keadaan bersimbah darah di lantai, dengan pisau menancap di dadanya. Hantu Ria sang pengantin mayat itu berdiri di sampingnya dan tersenyum dengan puas. Arif menjerit dan menangis melihat semua itu. Dia menyesali semua kesalahannya dan meminta maaf kepada Lina karena telah membawanya pada teror yang menakutkan ini. Hantu Ria sang pengantin mayat itu perlahan mendekati Arif dan mengatakan bahwa dia sudah membalaskan dendamnya. Dan sekarang dia akan membawa Arif bersamanya ke alam kubur agar mereka bisa bersatu kembali sebagai suami istri. Dan dengan tiba-tiba pengantin mayat itu mencabut pisau dari dada Lina, kemudian menyerang Arif secara membabi buta. Arif mencoba menghindar dan berlari menyelamatkan diri, tetapi dia terjatuh karena menabrak sebuah kursi.
Ria, sang pengantin mayat, langsung berada di atas Arif dan menusuknya menggunakan pisau tanpa belas kasihan. Sampai akhirnya Arif pun tewas di sana. Ria, sang pengantin mayat, tertawa dengan suara yang mengerikan. Dia akhirnya puas telah menghabisi mereka. Dia pun menghilang, membawa jenazah Arif, meninggalkan mayat Lina sendirian di rumah itu. Nah, itu dia cerita horor yang bisa gue bawain kali ini. Kalau kalian suka dan belum subscribe, yuk langsung aja tekan tombolnya dan aktifin lonceng notifikasinya, biar gak ketinggalan cerita seru selanjutnya. Kalau ada cerita misteri atau cerita horor yang kalian alami, share aja di kolom komentar. Siapa tahu cerita kalian jadi bahan video kita selanjutnya. Terima kasih udah nemenin gue. Sampai ketemu di cerita horor berikutnya. Selamat tinggal.